Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnaningsi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1 untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun kegiatan pemantiknya adalah mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menggarisbawahi pentingnya memfokuskan pembelajaran pada hal-hal yang substansial dan bernilai, bukan hanya pada hal-hal yang bersifat sekadar perhitungan atau pelajaran yang bersifat mekanis. Dalam konteks pembelajaran yang Anda jalani, kutipan ini menekankan bahwa menjadi guru yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang memimpin siswa untuk memahami nilai-nilai dan konsep-konsep yang penting dalam kehidupan mereka. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang mempengaruhi prinsip-prinsip yang diambil saat membuat keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial mendukung sikap tuturi handayani. Seorang pendidik dapat memberikan dukungan moral dan material kepada seluruh warga sekolah dengan menerapkan nilai-nilai ini. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin dalam pelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, Anda memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara baik. Dengan mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang positif dan prinsip-prinsip yang memihak kepada siswa, Anda dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada proses pembelajaran mereka. Seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid harus bijaksana dalam bersikap ketika ada masalah dan mengambil keputusan. Akan menjadi baik jika seorang guru dalam membuat keputusan dengan melihat situasi sekitar muridnya tidak hanya berdasarkan kebijakan pribadi saja, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan nilai dan sikap kemanusiaan hingga keputusan yang diambil tersebut dapat berpihak kepada murid. George Wilhelm Friedrich Hegel, Education is the art of the making man ethical, atau pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan itu mengandung makna bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan perilaku etis pada manusia. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan, budi pekerti, atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Berdasarkan hal itu, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran tentu harus mengambil keputusan yang nantinya bisa menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, meskipun dalam pelaksanaannya kita dihadapkan pada dilema etika. Tapi keputusan tersebut haruslah melihat nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
di mana Ingarso Songtulodo adalah seorang pemimpin harus mampu memberi teladan, Ingmadia Mangunkarsa seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah, dan Tutpuri Handayani, di mana seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Bagaimana nilai yang tertanam pada diri mempengaruhi kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Kita tentunya memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, dan hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita buat. Dalam mengambil keputusan, kita biasanya akan mempertimbangkan juga nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tersebut, apalagi ketika keputusan tersebut berkaitan dengan upaya penanaman karakter dalam diri siswa. Bagaimana coaching atau materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang mau diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian, pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam diri kita? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching. Nah, di sini kita akan memakai tahapan alur tirta. Pada praktik coaching terdapat identifikasi masalah dan dari coachee. Pada proses ini, coach dapat membantu agar coachee dapat membuat solusi serta mandiri dari persoalan yang dihadapi. Nah, ini akan sangat membantu pemimpin untuk menentukan proses pengambilan keputusan yang terukur, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepercayaan diri akan semakin meningkat. Bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kepada nilai-nilai anut yang Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam menyelesaikan masalah, sebagai seorang guru, tentu harus memperhatikan aspek sosial, aspek emosional. Jangan sampai keputusan yang diambil membuat siswa tertekan atau mengalami gangguan emosional yang menyebabkan mereka tidak memahami dirinya, tidak bisa menggali potensinya, dan hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap psikologis itu sendiri. Dalam hal ini, pemimpin akan dapat memilih antara 3 hal penting, yaitu regulasi, polis, atau wisdom, dan mengambil keputusan yang akan diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kepada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik? Pembahasan studi kasus pada masalah moral atau etika akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut, baik itu nilai yang dilandasi oleh nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketika kasus yang dihadapi bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran atau adanya pelanggaran aturan, dan terlihat benar salahnya, akan lebih mudah diatasi ketimbang permasalahan yang mengandung dilema etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman, serta nyaman. Tujuan dari adanya pengambilan keputusan adalah adanya atau terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan perlu adanya pertimbangan dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengambil keputusan, dengan harapan keputusan tersebut bisa memberikan kebaikan untuk semuanya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menghadapi permasalahan, tentu akan ada tantangan yang dihadapi. Disinilah perlunya kita untuk siap menghadapi tantangan tersebut. Kita harus meyakini bahwa dalam setiap kesulitan, pasti ada solusinya. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menemukan keputusan terbaik yang bisa kita ambil. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid, maka ketika kita dihadapkan pada masalah, keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan potensinya juga. Kemudian, dalam mengambil keputusan perlu diterapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan agar guru bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan muridnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa sembarangan, apalagi sampai keputusan kita merugikan murid. Salah satu yang harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap murid adalah dengan melihat apakah keputusan tersebut nantinya bisa berdampak positif ataukah negatif terhadap perkembangan murid. Karena ketika kita salah mengambil keputusan, maka akan berpengaruh terhadap masa depan murid itu sendiri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah salah satu yang keterampilannya harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil tentu harus dilandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana keputusan tersebut harus berpihak pada murid, mampu menggali potensi, dan menanamkan budi pekerti yang tinggi. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab akan mengantarkan pada penanaman budaya positif sehingga prakarsa perubahan yang kita buat bisa tercapai. Dengan adanya budaya positif tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, nyaman yang diperlukan oleh murid. Selain itu, dalam mengambil keputusan tentu harus dibarengi juga dengan kesadaran penuh atau mindfulness, agar keputusan yang diambil tidak merugikan murid dan tercipta karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, maka dalam mengambil keputusan perlu menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, sehingga diperoleh keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu tentang dilema etika, rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Apakah ada hal-hal yang di luar dugaan? Untuk paradigma pengambilan keputusan di sini ada 4, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Untuk paradigma pengambilan keputusan juga ada di sini untuk berpikir berbasis akhir. Untuk 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan untuk 9 langkah pengambilan keputusan yaitu adalah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta,
pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir, tinjau kembali keputusan yang direfleksikan. Di sini dilema etika itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kita dihadapkan pada adanya nilai-nilai kebajikan yang dua-duanya benar. Sedangkan kebujukan moral ketika dihadapkan pada yang suatu benar dan yang satu salah, ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individual lawan kelompok seperti yang tadi kita jelaskan, ada rasa keadilan, rasa lawan belas kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dari keempat paradigma tadi, jika diterapkan pada sebuah kasus bisa terjadi lebih dari satu paradigma. Sementara itu, prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan rasa peduli. Berbasis akhir jika pengambilan keputusan tersebut ditujukan untuk pengambilan semua orang, untuk kebaikan semua orang. Berbasis peraturan jika pengambilan keputusan berkaitan dengan keputusan yang diambil karena mengutip atau mengikuti prinsip atau aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan berpikir berbasis rasa peduli lebih melibatkan pada empati. Sebelum mempelajari modul ini, pernah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya? Saya pernah menghadapi keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu ketika menghadapi kenaikan kelas, di mana ada murid yang nilainya di bawah KKM, dan pihak sekolah menginstruksikan agar semua murid naik kelas. Disinilah dilema yang saya hadapi. Saya tidak tahu jika yang pernah saya hadapi itu termasuk ke dalam dilema, yaitu dilema etika. Saya baru mengetahuinya setelah saya mempelajari modul ini. Gimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi dalam cara pandang Anda dan mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran ini? Setelah mempelajari modul 3.1, saya menyadari bahwa ternyata dalam membuat keputusan kita tidak begitu saja mengambil keputusan, tapi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Bahkan kita harus melakukan pengujian dan melewati langkah-langkah yang harus dilakukan yang terdiri dari 9 langkah tadi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda? Modul ini sangat penting karena memberikan bekal dan pengetahuan kepada guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk tidak salah dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini atau pengambilan keputusan ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan untuk terus dilatih agar kedepannya kita tidak salah mengambil keputusan. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.